Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ngaji surat An-Naml ya. Ini melanjutkan part pertama, di mana part pertama sudah membahas sedikit tentang An-Naml ayat 1, 2, 3. Sekarang berarti masuk ke pembahasan ayat keempat dan kelima. Ayat keempat kelima nanti kalau keburu waktunya masuk ke pembahasan ayat ke-6. Tapi kalau tidak ya berarti ayat ke-6-nya nanti masuk ke part selanjutnya aja. Tapi biasa bos ya, jadi campur bahasa Jawa, bahasa Cirebon ge. Dia orang murni bahasa Indonesia bae lebih akrab enak jadi ini ngaji nih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bacaan dikit biasa. Saya baca dulu untuk maknanya, nanti setelah itu nanti akan saya jelaskan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun ulaikal ladzina lahum su'ul 'adzabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Ayat 4-nya, innal ladzina satamene wong akeh la yu'minuna kang ora padha iman sapa alladzina bil akhirati kelawan akhirah. Ora iman kelawan akhirah iku zayyana dadi khabare inna. Iku zayyana maisi sapa ingsun Gusti Allah maksude lahum kedua atau maring alladzina la yu'minun a'malahum maisi ing pira-pira amale alladzina la yu'minun. Fahum mongko utawi alladzina la yu'minun iku ya'mahuna padha bingung sapa alladzina la yu'minun. Bingung ayatahayyaruna liqubhiha indana. Iku ana tafsirane yatahayyarun bingung. Ulaika. Nah iki itu tadi ayat 4, ke masuk ayat 5. Ulaika utawi mongkon-mongkon alladzina la yu'minuna bil akhirah iku alladzina wong lahum kang iku tetep kedua alladzina suul adabi utawi ala-alane siksa utawa banget-bangete siksa fid dunya kuwi ning dunia fid dunya al-qatl wal usru. Wahum utawi alladzina la yu'minun fil akhirati dalam akhirat humul akhsarun yaiku pira-pira kang padha rugi, bahkan kerugiannya nanti akan lebih parah daripada di dunia. Kenapa? Karena limasirihim ilan nar, karena mereka nanti akan pulang ke neraka al mu'abbadah alaihim, di mana neraka itu akan diabadikan kepada mereka atau untuk mereka. Nauzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bahas dulu, masuk ke ayat 4 dulu. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, tidak mempercayai terhadap keberadaan akhirat, tidak mempercayai surga, tidak mempercayai neraka. Kalau bahasanya tidak mempercayai akhirat berarti ya mancing kabeh ya. Orang percaya surga, orang percaya neraka, orang percaya mizan, orang percaya sirat, orang percaya mahsyar kan, orang percaya ya mungkin soalil kubri, kemudian al-ba'su dan seterusnya. Banyak sekali proses-proses pemilihan amal atau pertanggungjawaban di akhirat ya, termasuknya kalau dia tidak percaya dengan akhirat ya berarti proses-proses itu juga tidak dia percaya kan. Jadi pokoknya segala sesuatu kehidupan yang ada di akhirat itu tidak dipercayai. Kata Allah, orang-orang yang semacam itu yang tidak mempercayai dengan akhirat, tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan neraka, zayyana lahum a'malahum, telah aku hiasi amal mereka. Nah, maksudnya dihiasi amal mereka itu begini, bukan berarti amal mereka dihiasi itu terus kemudian amalnya menjadi baik, menjadi indah, tidak. Bukan kayak misalkan bahasa kita kan kalau misalkan rumah, contoh rumah ya, rumah dihiasi, anak rumah misalkan kayak rumah dihias kan berarti dipoles kan supaya tambah bagus kan, supaya tambah indah. Nah ini dihiasi amal mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, Allah dihiasi itu maksudnya begini nih, ada tafsirannya. Zayyana lahum a'malahum ay hasannaha lahum bi an ja'alnaha mahbubatan li anfusihim wa hiya fil waqi' laysat hasanatan. Jadi pekerjaan yang sebenarnya itu buruk. Pekerjaan itu bukan pekerjaan baik, tapi karena mereka terlalu cinta dengan pekerjaannya sehingga menganggap bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik. Itu loh. Jadi intinya secara kenyataan indallah ya, mungguwe Gusti Allah, itu pekerjaan kuwi blesak lah intinya. Bukan pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang indah, tapi kemudian oleh Allah diteguhkanlah hati orang-orang tersebut supaya merasa bahwa apa yang sedang dia lakukan, yang sedang mereka lakukan itu adalah perbuatan baik, padahal sejatinya menurut Allah sendiri itu adalah perbuatan yang buruk. Nah, itu nanti ada alasannya kenapa. Nanti yatahayyaruna fiha. Jadi fahum ya'mahun, lanjut maning ya. Fahum ya'mahun, mereka bingung. Yatahayyaruna liqubhiha indana. Mereka itu akan bingung nantinya. Bingung kenapa? Karena mereka merasa bahwa apa yang sudah mereka lakukan adalah perbuatan baik, tapi sejatinya indana itu maksudnya di sisi Allah itu perbuatan yang sangat buruk. Walam takun lahu basiratun yumayyizuna biha al-hasana minal qubhi. Nah,
Oke, jadi intinya kayak mereka itu tidak punya basiroh. Basiroh itu mata hati yang bisa melihat secara hakiki, bisa membedakan secara sebenar-benarnya, secara hakikat mana perkara yang benar, mana perkara yang salah. Jadi apa yang mereka lakukan itu pasti selalu ada pembenaran dalam hati. Contoh misalkan ketika dia dimintai sedekah dengan keadaan misalkan dia lagi banyak duit, banyak harta, dimintai sedekah. Terus kemudian dia tidak mau karena pelit kan, karena pelit. Tapi dia dalam hatinya itu seolah-olah begini. Tapi kan kalau nanti orang itu saya kasih uang, nanti dia keenakan, nggak mau bekerja, akhirnya timbulnya begitu. Jadi pembenaran hakikatnya adalah dia pelit, dia tidak mau memberikan atau tidak mau menginfakkan apa yang dia miliki. Tapi dengan kepelitannya itu selalu berupaya ada pembenaran dalam hatinya bahwa kalau nanti dia memberikan harta kepada orang yang minta-minta, nanti timbulnya orang itu tidak mau bekerja. Selalu ada pembenaran sehingga sepelit apapun dirinya itu dianggap benar. Nah, ini mungkin salah satu contoh bahwa perbuatan-perbuatan yang menurut di sisi Allah itu buruk, tapi Allah memberikan perasaan kepada orang tersebut selalu mencintai terhadap apa yang sudah dia lakukan. Jadi kayak pelitnya itu terus setiap hari pelit, tapi oleh Allah dibiarkan seolah-olah dia merasa bahwa apa yang dia peliti itu adalah satu bagian ibadah, di mana dia melakukan dia ada pembenaran niat bahwa kalau nanti saya terlalu loman, terlalu dermawan kepada orang, nanti orang-orang yang saya kasih uang timbulnya malas untuk bekerja, misalkan begitu. Jadi pelitnya itu no problem seolah-olah begitu, padahal sama sekali di dalam harta seorang dalam harta seorang hamba Allah itu ada hak daripada orang lain. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan bisa mendapatkan suatu kebaikan, lan tanalul birra, tidak bisa mendapatkan kebaikan sedikit pun hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu mau menginfakkan, mengeluarkan sebagian dari apa yang kamu cintai, apa yang kamu miliki kan, sebagian, tidak harus semuanya, sebagian saja nggak apa-apa. Tapi kan berat bagi orang-orang yang memang sudah wataknya medit, wataknya pelit, itu agak susah. Al-bukhlu, pelit pisan. Bun, masuk ke ayat 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fahum ya'mahun, mereka akan bingung. Ulaikal ladzina lahum su'ul adzab, mereka adalah orang-orang yang jelas akan mendapatkan siksa yang lumayan pedih ya. Bukan lumayan lagi, malah banget pedihnya, banget perihnya, siksa yang sangat pedih. Asyaddu fid dunya al-qatlu, jadi siksa terpedih yang ada di dunia ini ya, mereka akan terbunuh, wal usru, dan juga ditawan kan. Tapi di akhirat lebih parah, wahum fil akhirati humul akhsarun, mereka di akhirat justru lebih parah. Kenapa? Karena akan masuk ke dalam neraka yang sifatnya kekal atau abadi. Humul akhsarun ay inna khusranahum fil akhirah asyaddu min khusranihim fid dunya. Kerugian mereka di dalam akhirat itu lebih daripada kerugian mereka saat berada di dunia. Lidawamil adzabi fil akhirah, karena siksa di akhirat itu sifatnya abadi, sifatnya kekal, tidak berhenti gitu ya. Sedangkan di dunia kan orang susah di dunia itu ada batasnya, sampai dia mati udah nggak mungkin susah udah. Istilahnya begini, kalau susah di dunia itu, kalaupun susah secara ekonomi misalkan, dia akan merasa susah ekonomi seumur hidup, misalkan dia susah secara ekonomi, paling umurnya berapa sih, 60, 70, setelah itu dia meninggal kan. Nah, ketika dalam keadaan susah ekonomi itu dia rajin untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, tawakal, pasrah kepada Allah dengan banyak sifat-sifat tasawufnya ada, zuhudnya ada, sabarnya ada, insya Allah akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Artinya berarti kesusahannya hanya sebatas ya 60 tahun, 70 tahun, sebatas usianya dia saja. Tapi ketika nanti di akhirat dia akan mendapatkan kenikmatan. Kan insya Allah begitu. Jadi di dunia itu nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Apa-apapun susah pun itu hanya sebatas umurnya saja. Itu juga kalau sampai matinya. Kalau syukur-syukur kamu hanya beberapa tahun, 10 tahun, setelah itu sukses kan berarti tidak lama kan susahnya. Nah, ini kalau di akhirat itu jelas, kalau dari awal dia sudah tidak iman kepada Allah, ya sudah, sampai kapanpun dia tidak akan mendapatkan kenikmatan surga. Karena apa? Karena kata Allah sendiri itu kan
Allah itu bisa mengampuni segala sesuatu dosa apapun kecuali ayusyraka billah, kecuali ketika Allah itu disekutukan atau diduakan, disembah apa tidak mau disembah, tidak diyakini. Ayusyraka itu dimusyrikan lah. Jadi disekutukan aja udah enak, paling enak ya disekutukan. Nah ya, jadi wong nyembah selain Gusti Allah intinya kayak gue. Ya Gusti Allah kok bisa ngampura dosa apa bae selainnya dosa sing nyekutuaken Gusti Allah. Jadi orang gelem nyembah di Gusti Allah ya kesangel, Gusti Allah orang gelem. Itu 12 menit ya abot anune.